Pertanyaan pertama untuk malam hari ini, Pak Pendeta. Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan dan diberikan hikmat. Namun mengapa ketika Raja Salomo akan menikahi putri Raja Kafir, Salomo tidak menggunakan hikmat sehingga akhirnya dia pun terpengaruh menyembah Allah lain dan istri-istrinya? Ya, saudara, memang Salomo itu dikenal sebagai seorang yang sangat berhikmat. Ya, kita tahu kisah di mana Salomo, Tuhan berkata kepada Salomo minta apa saja, dan dia justru tidak meminta harta kekayaan. Yang dia minta adalah hikmat untuk memimpin bangsa. Dan ternyata Tuhan bukan hanya memberikan kepada dia hikmat seperti yang diminta, tapi juga Tuhan mengaruniakan kepada dia harta, kekayaan, dan kebesaran, kejayaan Tuhan berikan kepada dia. Sehingga akhirnya Salomo ini menjadi orang yang sangat berhikmat, bahkan dia terkenal sebagai orang yang sangat berhikmat. Di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29 sampai 31, kita baca di sana bahwa dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Dia lebih bijaksana dari semua orang. Sebab itu ia mendapatkan nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Saudara, bayangkan orang seperti Salomo ini kan luar biasa. Hikmat dan pengertian yang amat besar, akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Saudara bisa bayangkan itu hikmat macam apa, ya. Nah, lalu dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-34 dikatakan, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan dia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Lalu 1 Raja-Raja 10 ayat 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Ya, jadi ini hikmat luar biasa. Hikmat itu apa sebenarnya? Hikmat itu sesuatu yang berbeda dengan pengetahuan. Orang bisa mempunyai pengetahuan tanpa hikmat, tapi orang tidak bisa mempunyai hikmat tanpa pengetahuan. Kalau pengetahuan mungkin bisa mencakup sesuatu yang bersifat teoritis, tetapi hikmat biasa mempunyai sesuatu aspek yang lebih bersifat praktis. Misalnya, pengetahuan mengajar kita bahwa kita harus mendidik anak-anak, tetapi hikmat mengajar kita bagaimana cara mendidik anak-anak. Pengetahuan memberitahu kepada kita bahwa yang bersalah itu mesti ditegur, tapi hikmat memberitahu kita cara menyampaikan teguran yang tepat pada momen yang tepat supaya teguran itu bisa diterima. Nah, itu semua berkaitan dengan hikmat. Jadi memang memimpin suatu kerajaan, memimpin satu bangsa dengan berbagai macam persoalan yang kompleks, maka hikmat Tuhan itu mutlak diperlukan. Dan di sini Salomo mendapatkan hikmat yang luar biasa, dan sudah pasti pengetahuannya juga, terlebih pengetahuan tentang kebenaran, karena hikmat dari Tuhan itu berkaitan dengan pengetahuan akan firman Tuhan, ya. Dan karenanya dikatakan akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Dan dengan hikmatnya seperti inilah dia bisa menyelesaikan berbagai macam problem di dalam bangsanya pada waktu dia menjadi raja. Kita bisa lihat kasusnya, contoh kasusnya adalah ketika dua orang perempuan rebutan seorang bayi, ya. Dan karena itu maka dia bisa selesaikan dengan baik kasus itu. Nah juga saudara, dengan hikmat ini maka Salomo ini menciptakan ribuan amsal, lagu dan juga sajak, ya. Kalau saudara membaca dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32-33 dikatakan di sini, dia mengubah 3.000 amsal. Bayangkan saudara, 3.000 amsal, ya. Dan nyanyiannya ada 1.005. Dia cipta lagu 1.005. Dia bersajak tentang pohon-pohon, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Dia bicara juga tentang hewan, tentang burung-burung, tentang binatang melata, tentang ikan-ikan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, karena rupanya Salomo lihat pohon bisa bikin sajak, lihat bintang bisa bikin sajak, lihat burung bisa bikin sajak, dan kelihatannya ini orang yang hebat sekali.
Dan dengan hikmat macam inilah dia memimpin dan membangun bangsanya, dia menatap pemerintahannya, dia mengusahakan perdagangan dan lain sebagainya, sehingga bangsa Israel itu menjadi bangsa yang hebat, yang kuat, yang jaya di bawah pemerintahan dia. Itu karena hikmat dari Salomo. Tetapi ternyata Alkitab juga bercerita kepada kita bukan saja soal hikmat Salomo yang luar biasa ini, tetapi juga Alkitab berkisah tentang kejatuhan dari Salomo. Nah, kejatuhan dari Salomo ini boleh dicatat beberapa hal. Pertama adalah karena dia mempunyai banyak istri. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 3 mengatakan dia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Ya, total semua itu 1000. Ya, nah dengan jumlah istri dan gundik sebanyak ini, Salomo mencatat rekor sebagai manusia dengan istri terbanyak di dunia atau manusia dengan mertua terbanyak di dunia. Ya, saya yakin Salomo sendiri mungkin tidak hafal siapa-siapa istrinya. Ya, apalagi seandainya dia tidur dengan 1 orang per hari, maka dia mesti kembali kepada orang pertama itu lebih dari 3 tahun. Nah, saudara bayangkan itu, ya. Nah, fakta ini membuat sejumlah penafsir mengatakan bahwa rasanya suka untuk mengatakan bahwa Salomo ini adalah seorang yang saleh. Ya, saudara bandingkan dengan zaman sekarang, kita tidak mungkin menganggap seorang Kristen sebagai seorang Kristen yang saleh kalau dia mempunyai 2 istri atau 3 istri atau 5 istri. Lalu bagaimana dengan orang yang mempunyai 1000 istri atau juga bersama-sama dengan gundik-gundiknya? Memang ada penafsir yang mengaitkan fakta ini dengan konteks pada masa itu, di mana kemasyhuran seorang raja itu ditentukan dengan jumlah istri atau gundiknya. Jadi ini bukan persoalan seks, tapi ini adalah persoalan kebesaran, kejayaan dalam sudut pandang kebudayaan pada waktu itu. Sehingga dalam kebudayaan pada waktu itu, seorang raja begitu masyhur, begitu tinggi kalau dia mempunyai istri dan gundik yang banyak. Dan karenanya Salomo lalu akhirnya juga memakai cara itu untuk menunjukkan kejayaannya, kebesarannya sebagai raja. Kalau penafsiran ini benar, maka di sini kita bisa lihat bahwa Salomo ternyata menggunakan konsep duniawi sebagai standar kemasyhurannya. Dan sekaligus seperti yang dikatakan dalam buku tafsiran Biblical Commentary, bahwa ini menunjukkan kesombongan dari Salomo. Pendapat lain mengatakan bahwa ini adalah istri-istri politik, ya, di mana Salomo mengambil banyak istri yang adalah putri dari raja-raja tetangga, dan ini untuk mengamankan kerajaannya dari serangan-serangan yang bisa saja terjadi dari kerajaan tetangga. Ya, misalnya dia ada di sini, ya, di titik ini, tapi dia khawatir bahwa bisa dapat serangan dari kerajaan tetangga. Kerajaan tetangga ini anaknya dilamar, ya, anaknya dilamar sehingga akhirnya dia bersaudara dengan kerajaan A, ya, dan kerajaan A dia menjadi menantu dari raja A, ya. Lalu setelah itu dia ambil lagi anak dari raja B sebagai istrinya sehingga dia bersaudara dengan kerajaan B dan raja B adalah mertuanya. Begitu juga kerajaan C, pemimpin atau raja kerajaan C, mertuanya. Jadi dia mempunyai mertua yang banyak di kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar dia. Sehingga sekarang tidak mungkin para mertuanya itu akan menyerang dia sendiri atau menantunya sendiri. Nah, jadi itu adalah kepentingan politik. Nah, kalau ini yang terjadi, maka Salomo memang tetap tidak bisa dibenarkan. Ini membuktikan bahwa dalam hal ini dia tidak memakai hikmat dari Tuhan, tapi dia memakai hikmat dunia untuk mengamankan kerajaannya. Lalu di mana hikmat Tuhan yang ada pada dia sekian lama? Ya, meskipun ada tafsiran-tafsiran seperti itu, tetapi juga ada keberatan, kan? Kenapa? Karena teks dari 1 Raja-Raja 11 itu memang mengatakan secara eksplisit bahwa Salomo memang cinta kepada perempuan-perempuan itu, ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, ya. Lalu ayat 2, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jadi ini memang urusan cinta ini, ya. Dan kita memang tidak tahu pasti alasan di balik semua ini, tapi apapun alasannya, jelas tindakan Salomo ini bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, ini kejatuhan Salomo pertama, yaitu karena dia mempunyai banyak istri. Kedua adalah karena dia mempunyai banyak istri asing.
Nah, sebenarnya yang menjadi tekanan dari dosa Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal 11 itu bukan banyak istri, tetapi banyak istri asing. Yang ditekankan adalah asingnya, ya. Jadi banyak istri saja sebenarnya sudah membuat Salomo itu salah atau berdosa. Apalagi istri-istrinya ini adalah perempuan asing, dan ini jelas-jelas melawan firman Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 2, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ya. Jadi ini adalah kesalahan atau kejatuhan Salomo yang kedua, yaitu banyak istri asing. Ketiga adalah dia membiarkan dan mendukung penyembahan berhala yang dilakukan oleh istri-istrinya tersebut di negaranya, yaitu di Israel. Ya. Istri-istri Salomo ini jelas adalah para penyembah berhala dari bangsa-bangsa sekitarnya. Dan pada saat mereka menjadi istri Salomo, mereka tidak lantas memeluk agama Israel, bukan. Melainkan tetap menyembah dewa-dewa kafir mereka dan mendirikan pusat-pusat penyembahan dan bukit-bukit pengorbanan untuk dewa-dewa kafir mereka. Dan Salomo pasti tahu hal ini, tapi celakanya dia justru membiarkan kebiasaan atau penyembahan berhala itu berlangsung di dalam kerajaannya. Lebih parah lagi, dia mendukung mereka, memfasilitasi penyembahan-penyembahan berhala. Seperti dicatat dalam ayat 7 dan 8 dari 1 Raja-Raja pasal 11. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Saudara, bayangkan, membiarkan agama-agama kafir atau penyembah berhala ada di dalam negerinya saja, itu merupakan dosa. Apalagi mendukung agama kafir itu dalam penyembahan berhala mereka. Ini pasti dosa yang lebih besar lagi. Ya, itu kejatuhan yang ketiga. Lalu kejatuhan yang keempat adalah pada masa tuanya Salomo justru tertarik dengan penyembahan berhala dari para istrinya. Tadi dia cuma mendukung. Pertama-tama dia mengizinkan itu terjadi di negaranya. Kedua, dia mulai memberikan dukungan atau memberikan fasilitas. Dan sekarang pada masa dia tua justru dia tertarik kepada penyembahan berhala itu. Ini dicatat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 6. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dia tidak mendengarkan sepenuh hati. Dia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ini sangat disayangkan bahwa orang yang mempunyai hikmat yang luar biasa seperti Salomo ini mengalami kejatuhan pada penyembahan berhala separah ini ya. Dan ini anehnya adalah bahwa ini justru terjadi pada masa tuanya ya. Sehingga di dalam buku tafsiran Piper Commentary dikatakan Salomo itu mati kira-kira umur 60 tahun. Tetapi ada juga yang mengatakan itu sekitar 58 tahun. Nah, jadi disebut masa tua dia bukan berarti sangat tua. Jadi kira-kira dia mati antara sekitar ya 55 sampai 60 tahun. Dan hal semacam itu sering terjadi pada banyak orang. Ada banyak orang yang waktu masih muda mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi pada saat mereka sudah jadi tua, maka mereka kelihatannya mengalami kejatuhan-kejatuhan yang pada akhirnya memperparah hidup mereka. Saya mendapatkan cerita dari orang tua saya bahwa sekian tahun yang lampau itu ada seorang yang ada hamba Tuhan hebat ya di NTT ini. Dipakai Tuhan secara luar biasa, bahkan dia dipakai Tuhan untuk berdoa orang mati bangkit ya. Tetapi nasibnya tragis. Sekarang saya tidak tahu masih hidup atau sudah mati. Tapi sampai sekian tahun yang lalu tuh hanya hidup, hanya di pak-pak laru, minum mabok dan lain sebagainya. Betapa tragis ya. Dan saya kira ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hati, waspada di dalam pengiringan dan kesetiaan kita kepada Tuhan ya.
Nah, tetapi kembali kepada pertanyaan saudara, setelah melihat kejatuhan Salomo yang begitu parah, begitu hebat, pertanyaan saudara adalah, di mana hikmatnya Salomo yang sehebat itu? Di mana hikmat Tuhan? Mengapa dia tidak memakai hikmat Tuhan? Ya. Nah, memang kalau kita membaca kitab suci hanya memberitahu kita kejatuhan Salomo. Tapi kitab suci tidak memberikan penjelasan secara eksplisit apa yang menyebabkan Salomo mengalami kejatuhan yang sehebat itu, ya. Nah, saya membaca beberapa buku tafsiran, ya. Saya kira ada benarnya apa yang dikatakan oleh seorang penafsir namanya Matthew Paul. Matthew Paul ini mengatakan bahwa Salomo itu, titik kejatuhan Salomo itu ada pada suatu perasaan atau suatu pemikiran bahwa dia tidak mungkin jatuh. Ya, dia mempunyai hikmat yang luar biasa. Dia mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Dan tadi saya sudah katakan hikmat dari Tuhan itu berkaitan dengan pengetahuan tentang kebenaran Tuhan. Jadi pasti dia mempunyai pengetahuan yang hebat, dia mempunyai hikmat yang hebat. Tetapi kelihatannya akar persoalan adalah karena rasa percaya diri yang begitu tinggi, sampai dia mungkin merasa dia tidak mungkin jatuh, apalagi jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dia merasa diri begitu kuat, dia merasa diri imannya tidak mungkin tergoyahkan. Sehingga kita lihat pada waktu dia mengambil istri-istri asing, istri-istri kafir, dia pasti berpikir itu tidak akan ada pengaruh pada dia. Tapi pada saat itu juga ketika sudah ada di negaranya, ketika dia membiarkan penyembahan berhala ada dalam negaranya, dia mungkin masih berpikir dia tidak mungkin jatuh pada penyembahan berhala. Pada waktu dia mendukung penyembahan berhala di negaranya yang adalah milik istri-istrinya, mungkin dia berpikir bahwa dia tidak akan terlibat di dalam penyembahan berhala. Tapi pada akhirnya, pada masa tua kita lihat dia mengalami kejatuhan dan ketertarikan pada penyembahan berhala. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Matthew Paul, bahwa Salomo kelihatannya begitu percaya diri, begitu yakin bahwa dia tidak mungkin jatuh, dan itu menyebabkan atau itu menjadi titik dari kejatuhannya. Ya, saya kutip kata-kata dari Matthew Paul. Paul mengatakan, mungkin Salomo mengira dirinya sendiri terlalu bijak untuk ditarik kepada penyembahan berhala oleh istri-istrinya. Ya. Lalu juga Paul memberikan komentar yang lain. Setelah memerintah hampir 30 tahun, di mana dia bisa diharapkan bahwa usia seharusnya telah mendinginkan nafsunya, dan pengalaman membuatnya lebih bijaksana dan lebih baik. Pada saat ia mungkin merasa aman berkenaan dengan kegagalan apapun, pada saat itulah Allah mengizinkan dia jatuh secara begitu memalukan, sehingga bagi semua generasi setelahnya, dia bisa menjadi contoh dari kekerasan Allah, dan contoh dari kebodohan, kelenahan, dan kejahatan dari orang-orang yang paling bijaksana dan yang terbaik pada saat mereka dibiarkan pada diri mereka sendiri. Jadi kelihatannya begitu Salomo merasa dirinya begitu kuat, Allah melepaskan tangan dan dia mengalami kejatuhan yang luar biasa itu. Jadi di mana hikmatnya? Hikmatnya jelas tidak dipakai. Justru yang terlihat adalah kebodohan. Kenapa? Karena merasa diri berhikmat dan merasa diri kuat. Dan ini menjadi peringatan bagi kita, ya, bahwa ini penting sekali. Bahwa bagi kita yang merasa diri begitu hebat, bagi kita yang merasa diri begitu kuat dan tidak mungkin jatuh, justru banyak orang jatuh ketika mereka merasa tidak mungkin jatuh. Ingat pengalaman Petrus, bukan? Pada waktu Yesus bilang, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Tapi Petrus bilang, mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Tapi apa yang terjadi? Justru yang menyangkal Yesus 3 kali itu adalah Petrus. Ya. Jadi Petrus merasa diri dia tidak mungkin jatuh. Tapi justru itulah titik kejatuhan dia, penyebab kejatuhan dia, yaitu rasa percaya diri yang begitu besar. Ya. Orang yang paling lemah itu adalah orang yang merasa diri begitu kuat. Karena itu Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 10:12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi di situ menurut saya titik kejatuhan dari Salomo. Dia merasa diri begitu kuat, tidak mungkin jatuh dengan segala hikmat yang ada, tapi justru itu adalah titik kejatuhannya.
Ya, semoga penjelasan ini boleh mencerahkan, memberikan pengetahuan sekaligus nasihat bagi kita untuk tetap berwaspada dalam iman dan pengiringan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya.